Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Haji Rudi beserta Ibu Haja Suryani beserta keluarga. Kita doakan semoga keduanya dan keluarganya sehat selalu, panjang umur, diberkahi rizkinya, diberkahi rumah tangganya, anak-anaknya, mantu-mantunya semua soleh dan solehah, semuanya pada taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizkinya berlimpah sehingga tambah rajin sedekah, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama pula kita hormati guru-guru kita Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Amil Munani, Ibu Ustazah Hajah Nur Hasanah, Ibu Ustazah siapa lagi ya? Aminah, Ibu Ustazah Mardiah, dan para ibu-ibu hajah dan seluruh para jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya doain semua pada sehat, panjang umur, sampai hari kiamat. Agak mati-mati loh. Berkah, amin. Tambah rajin ibadah. Mudah-mudahan siapa tahu ya, ntar bulan depan atau tahun depan, ini yang lagi tahun depan ya. Tahun depan pada bisa berangkat umroh, pada berangkat umroh ke Mekah atau berangkat haji, amin ya rabbal alamin. Saya malam hari ini mau cerita tentang sorga, mau ya? Sorga mah enak, sorga mah. Inna ashabal jannatil yawma fi syugulin fakihun. Itu terdapat ayat itu pada surah Yasin. Kalau ibu suka baca Yasin, sesungguhnya para penduduk surga pada hari itu mereka udah pada masuk surga, semuanya sibuk dengan kesenangan, dengan kegembiraan, dan pada jadi pengantin baru lagi. Kemudian itu di surga nanti ini ibu-ibu sama lakinya pada ketemu. Umpamanya ibu ditinggal mati sama lakinya, terus nggak kawin lagi, itu nanti ketemu di surga. Kalau kawin mulu mah nggak ketemu, ketemunya sama laki terakhir. Laki yang pertama, kedua, yang ketiga, yang keempat, yang udah pada mati duluan, itu nggak ketemu. Tetap ibu mah nanti di surga lakinya satu. Ya, tetap lakinya satu. Makanya kalau ditinggal mati sama laki jangan kawin lagi, kayak Pak Haji Munani itu. Urusin baik anak yang bener. Jangan baru 40 hari udah dandan. Udah pakaiannya udah kayak dongdor, bibir merah, mata hitam, hijau, udah agak pakai kudungan. Kata orang nih bocah bener-bener harap-harap lakinya mati kali. Kuburan masih merah, kuburan masih basah udah nonton. Ada pemilih samperin. Ada nggak di sini ada begitu? Kagak boleh. Nih saya kasih tahu. Kalau ditinggal mati sama laki, itu idahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari kagak boleh dandan. Udah muka cemong-cemongin aja. Pakai pakaian sederhana. Bener bu. Ini peraturan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Begitu tuh. Tapi orang mah kalau cakep kagak dandan juga bodoh ya. Iya kalau cakep.
Biar kagak dandan juga dilihatnya enak aja, wah apa be orang cakep mah. Kan yang ribet mau orang jelek. Jelek hitam, pakai bedak salah. Pakai bedak jelek, kagak pakai bedak sama mukanya bisa. Suwe betul. Tapi begini, mohon maaf, jelek kata manusia, yang penting cantik di hadapan Allah Subhanahu. Nih mau pilih mana nih? Cantik di hadapan manusia, orang pada gundam semua, cakep banget tuh dia mah ya. Tapi jelek di hadapan Allah, mauan mana? Seraka amat. Pilih salah satu, mendingan cantik di hadapan Allah Subhanahu. Siapa itu ibu-ibunya? Nah ini ibu-ibu sini nih pada ngaji nih. Cantik di hadapan suami, cantik di hadapan Allah Subhanahu, cantik di pandangan orang lain, manusia. Nah, jadi kalau ibu ditinggal wafat atau lakinya mati duluan, jangan kawin lagi. Sebab Nabi berpesan begitu sama istrinya yang 9. Nabi mah istrinya boleh Nabi mah, sebab peraturannya begitu para nabi. Tapi itu Nabi paling dikit 9 bininya. Nabi Sulaiman bininya 1000. Babanya Nabi Sulaiman, Nabi Daud bininya 300. Iya, orang zaman dulu pun gede-gede. Begitu. Itu maksudnya apa? Allah memuliakan para kekasihnya. Nah untuk umatnya kaum laki-laki hanya boleh 4. Allah nyuruh, Nabi nyuruh, bininya ngomel. Ngomel. Emang ngomel lah bang, satu aja gua kebelaksak bang. Pasti ngomel ya. Mau kawin kayak orang-orang. Haji Ono mah pantas bininya 4, rumahnya di Bana Bay ada, punya rumah makan lah abang, kuli bini 4, mampus bisa lu bang. Boleh tuh domelin, boleh ibu ngomel boleh. Nyeksa ibu bener nggak? Kerja kuli panggung bini 4, modar. Itu juga agama ngelarang begitu mah. Kalau kaya tanah berhektar-hektar ya bu ya. Tapi tetap perempuan mah serakah, perempuan mah agak boleh, tetap kagak boleh lakinya kawin lagi, kagak boleh. Padahal dosa itu. Kalau laki udah kaya raya, ibu ketutukan gelang nih, gelang kaki pet paha. Kemari nih, gelang tangan sampai ke lengan nih. Anting-anting berumbe-rumbe, pakaian P4 lemari. Itu bukan kaya kan? Itu mah boleh, itu mah boleh. Kalau yang kagak boleh, laki melarat, lagunya kayak orang kaya, pengen kawin lagi, tarak, laki begitu tarak, suruh tidur di luar. Ya kagak mikir itu mah. Ya, ibu ya, akur nggak nih? Akur gitu mah. Nah, didengerin ya. Nah, nanti itu di surga ibu-ibu semuanya pada cakep-cakep. Tinggi badan penduduk surga, laki-lakinya ngikutin Nabi Adam 30 meter. Perempuannya di bawah dikit 29 meter. Kan kagak pantas kan kalau lakinya tinggi, bininya tinggi, kagak pantas itu, kagak simbang. Yang pantas bininya tinggi, bininya agak pendek dikit. Beda semeter atau sesentimeter gitu ya. Jadi ibu-ibu nanti ini bakal tinggi kayak Ibu Siti Hawa 29 meter. Itu nyundul Bang Haji. Nah, kagak nyundul. Sebab begini Bu, untuk satu orang Allah kasih, untuk satu orang nih Allah kasih surga seluas langit, seluas bumi. La ilaha illallah. Ya orang-orang yang di luar Islam kan pada kaya-kaya ya. Itu pada punya perumahan Alam Sutra, perumahan Banjarwijaya. Apalagi Lipo, itu kan orang-orang di luar Islam. Emang mereka surganya di dunia. Ibu jangan ngiri hati. Gue mau jadi Kristen baik.
Pas jadi Kristen melarat ya, kata malaikat, mampus dah lu. Nggak boleh begitu, nggak boleh ya. Jangan, enak kali ya jadi orang kafir kaya nggak boleh, nggak boleh. Itu ibu kalau ngomong begitu buru-buru baca 2 kalimat syahadat lagi, takutnya mati. Takutnya mati kafir itu ngomong begitu, itu namanya merendahkan agama sendiri. Udah pokoknya mah biar gua katanya kulit nyuci, yang penting agama gua Islam. Inilah keseimbangan dunia. Yang hidupnya susahan dikit jadi pembantu, kan pembantu dicek halal, Bu. Halal nggak? Halal. Laki nganggur, ibu punya kerjaan jadi pembantu, gaji 4 juta sebulan. 4 pintu. Kan satu pintu kan 1 juta ya? Iya. Enggak, kalau duitnya ada mah, duitnya gajinya gede, semangat, Bu. Emang yang bikin semangat apa coba? Duit. Coba ayo, Bu. Ibu dandan cakep, pokoknya udah kayak artis dah. Tapi nggak gablek duit, lemes nggak? Orang jajan tamplang pling-pling baik. Emang lu ngapa kagak mau jajan? Gue nyari makanan yang enak, padahal lu nggak punya duit. Bener kan? Coba dah ibu mana-mana dah ibu tur atau ziarah dah, bawa duit pas-pasan. Temen pada jajan apa baik kita ya? Kalau gua jajanin habis ini. Terpulang gua masak pakai apa? Bener kan? Tapi kalau duit banyak, lu makan apa itu? Misalnya Kentucky, gue yang bayarin semua, kan begitu ya? Orang duit kita banyak, alhamdulillah. Tuh begitu tuh. Nah, pengen kan masuk surga? Pengen kan? Di dunia rumah kita jelek. Sebagus-bagusnya rumah dunia, kayak rumah Alam Sutra, kayak rumah Banjarwijaya, Lipo segala macam, tetap ubinnya ubin biasa. Temboknya dibikin dari semen, pasir, batu, ya, kayu-kayu biasa. Nanti di sorga, Bu, itu emas yang ibu sekarang pakai itu nanti diinjak-injak. Emas, apa namanya, segala berlian itu diinjak-injak buat tembok sorga, Ibu pakai perhiasan apa? Emas sorga yang karatnya bukan lagi 24 karat, 1000 karat. Waduh, berarti rajanya emas cuma rajanya emas. Satu perempuan diberikan pakaian oleh Allah 70 lapis dari sutra pakaiannya. La ilaha illallah. 70 lapis. Muka dipermak semua. Mukanya dipermak, nggak ada yang pesek di sorga, nggak ada yang bopengan, nggak ada yang panoan. Itu makhluk dunia macam-macam. Sebab dunia tempat yang hina, kan dunia banyak penyakit ya. Ini begawe kagak ingat mandi pada gatel, ya. Lupa mandi, pada gatel, pada alergi. Ada yang japa kena penyakit japa di tete. La ilaha illallah. Kamu jarang mandi pegawai mulu. Di dapur. Kan ada perempuan yang demen bakat pegawai. Demen bakat pola lupa dangdan. Ditinggal kawin makanya syukur lu. Pegawai mulu pegawai. Lah jam 9 masih pegawai. Ini laki kan demen. Jangan berlebihan ya. Iya, orang kalau demen begawai kena. Orang kalau demen begawai lupa pakai parfum. Bau ketek dia. Bau keringat dia kan. Makanya sedang-sedang aja, sedang-sedang. Ini ntar malam Jumat itu dari hari Kamis jangan begawai. Takut bawa abu, takut bawa asap. Ntar begawainya subuh. Kan mau berantem, mau perang. Jadi satu perempuan dapat pakaian 70 lap dari sutra yang disulam dengan benang emas. Masya Allah, pakai mahkota. Perhiasan udah ibu nggak usah beli, udah disiapin sama Allah, udah disiapin. Nah, kemudian pakaian-pakaian perhiasan penduduk surga itu di atas berlian. Apa itu? Marjan, bukan sirup. Namanya marjan, lu'lu wal marjan. Itu kan di surat Baqiyah. Itu perhiasan yang lebih
tinggi harganya daripada emas dan berli. Masya Allah. Itu ibu-ibu nanti udah di surga itu sibuk makan, minum, Masya Allah. Sekali makan, sekali minum, kagak lapar-lapar, kenyang aja selama-lamanya. Tapi kagak berak-berak. Agak percaya. Dengar ini saya ngomong. Di dunia kita kalau makan kebanyakan perut mules, pengen berak. Minum kebanyakan pengen kencing. Kagak mandi-mandi udah bau segala rupa. Di surga, ibu itu nggak kencing, kagak berak, kagak kentut, kagak ingusan, kagak tai mataan. Secakep-cakepnya perempuan dunia, di pala ada tainya, namanya ketombe. Di mata ada tainya, namanya tai. Kalau sakit mata disebutnya belekan. Di kuping ada tai. Di mulut ada tai gigi, alias kalau tai gigi kuning namanya jigong. Bener gak? Di badan kalau jarang mandi, perempuan dekil, kagak mau rapi. Itu badannya isinya apa? Daki, tai juga itu. Kuku ada tainya, empek besar ada tainya, rajanya tai paling bawah ada tuh. Bener gak? Makanya orang nih perempuan, mau laki mau perempuan, kalau kagak sembahyang, kagak ngaji, kagak puasa, hina. Isinya tai mulu. Bener gak, Bu? Hina. Lebih hina daripada embe, kambing, kucing, kebo, babi, monyet. Kalau kagak ngaji, kagak sembahyang, hina dia di hadapan Allah, biar cakepnya selangit situ. Tapi kalau perempuan di dunia, sesibuk apapun dia masih sempat sembahyang. Sembahyang isya belum nih? Ntar pulang langsung sumur, cing dulu. Terus pulang jangan isya mah waktunya panjang, ntar aja. Udah tahu jam 5 lu bangun. Ayo, nah kalau bangun jam 5 itu isinya gimana coba? Di kodok, sholat kodoknya kapan? Habis sholat subuh boleh. Ibu nih tidur nih karena kedinginan, laki udah nyolek baik. Ayolah kata lakinya. Ayolah, mau kemana bang? Udah pakai nanya mau kemana? Ini kan malam Jumat. Itu ibu kan ngeladenin lakinya dulu tuh. Kan habis berkelahi begitu lemas tuh dua-duanya. Tuh gelepak. Awas, itu kalau ngelepak dua-duanya jangan pada telanjang. Nanti setan pada datang. Kalau habis begitu pakai baju rapi baru tidur. Jangan gelepak pakai telanjang bulan. Udah bininya gendut, lakinya gendut. Ini kata setan orang apa kuburan. Ya ceramah hujan-hujan begini aja udah ya ceramahnya ya, bener gak? Ya kan orang kalau habis begitu suka lupa, ya kan? Pada telanjang, begitu pada jengkang baik, jangan. Udah jadi perempuan yang resik, habis begitu ke sumur cebok, pakai baju lagi baru tid. Jangan jorok, ntar ditaikin jin lo. Lo bener. Perempuan yang tidur sembarangan telanjang bulat dibelakin jin. Makanya itu kan suka penyakit kista, itu air mani jin masuk ke dalam rahim kamu, Bu. Baru tahu ya? Makanya ngaji. Nih berkat ngaji jadi jangan suka tidur telanjang. Jangan ngomong begini, siapa yang doyan lah. Jin doyan tahu jin. Kata jin, emang gua habis domelin sama bini gua. Jin tuh kan sama jin kayak kita. Ini ada manusia yang tidur sembarangan. Gua taikin, kata jin. Ditaikin jin tuh. Sama jin dikasih ngimpinya berbuat begitu sama artis, kagak taunya ditaikin jin jelek banget dulu. Ya, sampai basah itu air mandi jin masuk ke rahim, makanya ada penyakit tuh, itu tuh. Biar paham Ibu ya.
Iya, yang pada muda-muda, yang udah tua juga sama jin doyan. Sama lah, jin kan seleranya ada yang demen yang muda, ada yang tua. Kata jin enakan yang tua. Enakan yang tua, ada ongol-ongol. Iya Bu, jangan ngomong siapa yang doyan, jangan. Kudu rap. Perempuan mana ya, resik rapi, udah cakep tuh perempuan tuh, resik rapi. Begitu ya Bu ya, sayangin dirimu. Jadi itu penyakit ada yang dibikin dibikin dari jin, dari sebab keteledoran ibu-ibu kalau pada tidur. Jangan ya Ibu ya. Mulai sekarang jika ada nih ibu-ibu yang kalau tidur sembarangan, telanjang, kadang-kadang pakai daster doang, agak pakai sempak, sama itu disingkap sama jin. Ada lubang gasir. Kudu ngerapi, pokoknya kudu yang ngerap. Pakai celana panjang yang rapi. Oh dibilangin, mohon maaf diantekin jin lu. Lah, barangan. Kan jin mah kita kagak ngelihat. Dia ngelihat kita kagak ngelihat dia. Masya Allah, jangan, sayangin diri. Jadi perempuan apa tadi saya bilang? Resik sama rapi. Kalau mau tidur baik, rapi juga kalau kemana-mana ya Bu ya. Kagak sempet, belum demen pakai kudungan, ya pakai pakaian yang sopan kan gitu ya. Iya yang rapi. Orang rapi dari ribet katanya. Lah kan di malam lain masa dia begitu mulu laki lu. Mau apaan? Paling gua kayak saya nih, yang udah banyak pikiran kadang-kadang lupa. Apa dicolek? Kata gini, Bang, apa? Nyolek gua. Ini malam apa? Malam Rebo. Iya sampai lupa dicolek, banyakan pikiran. Kagak ada sampai tiap malam memang kebo bule tiap malam. Ibu juga lemes kan, emang kagak capek. Ibu ya, capek kan kagak capek emang gitu. Emang dongdot. Kalau dongdot tiap malam kerjaan dia. Perempuan makan ibu mah begawai, nyuci, masak segala macam. Apalagi yang kerja di perumahan ya. Terus laki nyolek mulu kagak dilayanin, dosa. Ibu ya. Terus sama juga kalau laki pengen tiap malam cekek. Emang gua dongdot Bang tiap malam, capek gua. Gitu kata gitu. Saya yang ngajarin. Capek gak jadi perempuan, Pok? Capek banget. Laki, ayolah, no, bong, maksudnya bong, no. Apa baik? Emang gua apaan? Gua kagak capek. Kata gitu, ya, boleh. Yang dosa udah berbulan-bulan, laki minta alasannya macam-macam, itu dosa. Kalau lakinya kan ada laki pengen begitu sama bininya ditolak mulu sampai gila. Ada. Iya, pas sudah pelanga-pelongo aja. Kalau laki lu pelanga-pelongo aja, itu ketahuan tuh. Asal dia nyolek digubris tuh pasti. Iya. Iya, makanya taruh dah sebulan sekali Mas sedang ya, Pak ya. Sedang sebulan sekali Mas sedang. Ya kalau masih muda mah nggak apa-apa. Ya kalau masih muda sebulan 4 kali. Iya. Tapi lagi-lagi tetap aja kalau duit nggak punya melemes ya. Lemes. Sebab saya ngerasain tuh bini kalau kagak dikasih duit, kagak mudang dan kagak mau apa. Belah. Aduh. Gue mau pengen makan ini, kata dia nyari deh. Waktu kagak punya duit tuh. Masya Allah, jadi lelaki. Pas duit banyak mah, kita udah makan tawarin lagi. Katanya udah makan kali abang memindot. Tuh waktu punya. Emang bangsal mau brengsek juga ini. Mata duitnya juga. Kalau laki duitnya lagi banyak, romana sayang bukan main. Kalau duit kagak ada, romana kebentur, kagak ngomong, kagak apa.
Masya Allah. Kasihan bangsa gue jadinya itu tuh. Makanya bangsa lelaki ada yang pada leng-leng begitu tuh. Iya, ada yang pelangap, longo. Ngomong kagak apa kagak, lama-lama mati. Gara-gara bininya kejam. Iya, asal nyolek digebris, nyolek digebris. Emang lakinya pendiam kayak jerudi. Lah, Haji Rudi bukan kagak pernah ngomel. Makanya Allah Allah timpalin bininya Haji Suryani. Ya, Allah Maha Adil. Haji Rudi nggak bisa ngomel, dia nggak bisa Haji Rudi mah, kagak bisa ngambek. Allah timpalin pasangannya Haji Suryani. Haji Suryani sama kayak Haji Rudi, nggak pernah jengkel, nggak pernah ngomel ya. Allah Maha Adil. Coba orang kayak Haji Rudi, bininya raja ribut, mati, mati, mati. Haji Rudi mati bisa. Lah kan kalau perempuan raja ribut, siapa baik dilawan. Jangan pula laki tangga baik, tangga diparahin tangga. Masya Allah. Allah Maha Adil. Haji Suryani timpalannya Haji Rudi. Begitu tuh, udah timpal-timpalannya begitu. Ada yang lakinya sabar, bininya panasan. Ada yang bini panasan, lakinya sabar. Ada yang lakinya panasan, bininya burung. Sabar. Itu man ya, bini sama penyakitan juga itu. Bentak-bentak mulu. Ya bro, mendingan ngaji bisa ketawa ya. Iyalah, di rumah mah nggak ketawa-ketawa. Di rumah tawa dek-dewek gila. Nggak ada temennya. Nih, saya terusin jangan nih. Terusin jangan ini. Nah, ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa istri yang diberikan oleh suamimu nanti di sorga? Dan kamu dapat berapa suami? Tetap perempuan mah dapat satu suami. Jika ada perempuan yang meninggal dunia dari perawan sampai mati kagak kawin-kawin, ada kan? Maka dia akan dinikahkan oleh laki-laki soleh yang sama nasibnya kagak kawin-kawin. Diketemuin tuh, dijodohin tuh, dinikahin. Tetap lakinya satu. Dan lakinya itu setiap laki-laki dapat bini lagi. Saya dapat bini lagi nanti surga. Berapa? 72. 72. Jadi menang, gua menang. Kalau dibilangin, ini yang bilang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Bagaimana kalau seorang laki yang bininya 4, tuh 4-4-nya solehah semua. Pas lakinya meninggal tuh 4-4-nya nggak ada yang kawin lagi, nggak ada. Kan nanti di akhirat ketemu. Jadi 72 ditambah 4 jadi berapa? Dia dapat 76 bini. Waduh. Ada pertanyaan seperti pertanyaan ibu-ibu sini. Zaman dulu, ya Rasulullah, apakah nggak pada ribut, nggak pada cemburu? Kata Rasulullah, wahai para sahabatku, iblisnya sudah dimasukin ke neraka jahanam. Jadi walaupun lelaki istrinya banyak, satu pun di antara mereka tidak ada yang marah, nggak ada yang kesel, kagak ada yang ngomel. Kata bidadari, maaf ya mama, ayah duluan ya ngelayanin papa. Begitu. Terus kata ibu-ibu, monggo. Ada yang nyeletuk, gue udah sering di dunia, lu baru ini. Gitu. Jadi nggak ada yang cemburu, nggak ada yang marah. Sebab setannya, iblisnya sudah dimasukin ke neraka jahanam. Yang bikin ibu marah kalau laki demen orang, ya itu iblis. Iblis. Setan. Ini kebanyakan kayaknya pada pengikut setan semua ini.
Laki kagak boleh. Asal laki ngomong, halo ini siapa? Ini Mina misalnya. Agak tahu mah, empok Mina Ustazah. Kan diributin. Mina mana itu? Mina mana itu? Ustazah Mina. Iya, asal dengar lakinya suara cewek nyelepon, curiga baik. Padahal mah tukang bang. Kan bisa aja ya. Tukang dealer kan bisa, perempuan gitu. Nah, jadi makanya nih Bu, saya kata gini nih biar Ibu paham. Jika ada seorang istri yang suaminya menikah lagi dengan syarat suaminya udah kaya gitulah, dia suaminya menikah lagi, kemudian dia ridho, itu iblis angkat tangan sama perempuan yang begitu tuh. Iblis angkat tangan. Gua kagak sanggup ganggu lu perempuan. Tuh, kata kali ini mah anak buahnya semua. Iblis kagak sanggup, malaikat juga kagum sama perempuan yang hatinya lembut seperti kapas. Dengan syarat suaminya kaya, ngerentek dikit mau wajar. Ada ngerentek, ada Bu. Ketika Nabi Muhammad menceritakan tentang kebaikan Siti Khadijah, Siti Aisyah cemburu. Saat dia nyender di pohon korma, itu pohon korma gesem. Kan panas hati. Nih siapa yang pernah ngerasain di madu? Ibu, kalau punya tetangga yang di madu, umpamanya mau masak telur kagak ada gas, taruh aja di dada dia, mateng. Kata gini, gue mau naruh telur di hutang lo. Emang apa? Lu kan di madu panas hati lo. Itu telur ntar mateng. Saking panas kan? Iya, katanya udah ngerasain, katanya panas, mendidih. Biar katanya nyumpet dicari ketemu tuh sama bininya. Iya, madunya dicari ketemu nggak? Ketemu. Udah hal mau ketemu bukan ngapain, berantem di sono. Ibu ya, berantem. Udah begitu madunya udah tinggi, dia kecilnya mampus di was-was. Sain tuh, kata lakinya, kata gue juga jangan nyusul, lu kalah, agak percaya. Dia madunya udah tinggi, orang Medan dah, dia kecil wareng, lah kalah di was-was. Pas pulang pada bonyok. Kata lakinya syukur. Gua kata jangan nyusul lu. Kasihan nggak tuh? Makanya, masya Allah, tabarakallah. Nah, kemudian para ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penduduk surga semuanya kagak ada yang sembahyang. Udah sembahyang di udah puasa di udah sedekah, udah segala macam di dunia, tapi tetap masih ngaji. Nah, apa yang dibaca oleh penduduk surga? Kata Nabi, penduduk surga tidak baca yang lain-lain dalam Quran kecuali yang dibaca penduduk surga, diantaranya surat Yasin. Tuh sebabnya, makanya Yasin mah kepake. Makanya ibu pengen masuk surga, kalau pengajian lagi baca Yasin jangan kongko, ntar kagak masuk surga. Jadi kalau guru lagi mimpin Yasin, ikutin baca Yasin. Mau bisa mau kagak tuh Yasin kebet, guru mangap kita mangap, guru monyong kita monyong, ikutin aja, kumak-kumik. Guru tutup lagi, biar gak kelihatan bodoh, bener gak? Kalau guru baca Yasin, dia kongko tuh kelihatannya bodoh, berarti kagak bisa. Kalau bisa mah juga kebet. Ayo kebet aja. Enggak apa-apa, tetap ada catatan pahala. Paham? Jadi itu Yasin, bacaan penghuni surga. Tuh Yasin. Masya Allah. Terus ibu nanti bakal tua nggak di surga? Enggak tua-tua Bu, kagak mati-mati, kagak sakit-sakit, enggak korengan, kagak bunting, kagak beranak, habis dipakai rapet lagi.
lawan terus selama-lamanya. Lah, kalau di sorga beranak bul tinggal head segala macam, bukan sorga itu, bener gak? Sama aja sama dunia. Masya Allah, Masya Allah. Terus bagaimana kecantikan penduduk bumi yang kemudian masuk sorga? Nih kayak, ini kan ibu penduduk mana nih? Penduduk bumi. Bagaimana kecantikan muka ibu nanti dan keseksian badan ibu dibanding dengan bidadari? Wah, diceritakan cantiknya wanita-wanita dunia yang menjadi penghuni surga, kecantikannya, keseksian tubuhnya mengalahkan para bidadar. Tuh, Masya Allah. Bidadari cium tangan, mempok cium tangan. Masya Allah, Masya Allah. Kenapa begitu? Sebab perempuan-perempuan yang masuk surga berarti perempuan-perempuan yang bisa ngelawan dia sembahyang, apalagi kan subuh nih bu, subuh kalau cuaca begini dinginnya minta ampun ya. Kata muadzin as-sholatu khairum minan naum. Sembahyang lebih baik daripada tidur, enakan bungkel bang. Ya, Masya Allah. Ibu sembahyang tuh, zikir malam, ngaji, sedekah ya. Tadi sedekah kan? Itu 2000 itu bisa ngaling-ngalingin malaikat kalau ngemplangin ibu nanti. 2000. Itu ibu misalnya mau dikemplangin, itu 2000 ngaling-ngalingin, blatak beleneng, keselingan dikemplangin meleot. 2000. Makanya jangan 2000, tambahin 3000 goceng ceban. Kalau ceban ada kekeran juga. Sedikit amal kita bisa nulungin kita di kubur, bisa memudahkan berjembat di atas siratal. Percaya nggak saya ngomong ibu? Wajib sebab saya ngomong sumbernya dari Allah, Allah sampaikan kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada para sahabat, sahabat sampaikan kepada para wali, wali sampaikan kepada para kiai-kiai, nyampe kepada saya, Ki Sapuangin. Ibu ya, pokoknya cerita surga nggak bakal habis-habis kalau diceritain, dan ibu semuanya senang kan dengarnya. Udah, makanya sekarang kalau mau diterusin sampai jam 12. Masih banyak ini, ada jalur ceritanya nanti kalau ketemu lagi dah ya. Jangan cerita neraka Bang Haji, kita takut. Sama gue juga takut neraka mah. Nih neraka bu, yang paling ringan siksa, paling ringan nih. Ini mah sedikit cerita neraka. Siksaan yang paling ringan itu pas kita nginjek bakiaknya sorga. Nih bakiak sorga kita masukin, kita pakai tuh yang terbuat dari besi. Itu pala mendidih, perut kayak mau meleduk. Kita muter 7 keliling, lebih daripada 7 keliling, 1000 keliling kali mah. Saking sakitnya, panasnya, perih dan mengerikannya daripada siksaan neraka. Itu yang paling ringan, yang paling. Udah jangan ditanya yang paling berat bagaimana Bang Haji. Aduh, udah jangan tanya dah. Makanya saya ceritanya surga baik, biar ibu semangat ibadah, biar ibu belajar sabar ya. Jadi calon-calon penghuni surga adalah orang-orang yang di dunia yang kagak pernah ninggalin sembahyang. Satu. Siapa lagi calon penghuni surga? Biar susah sabar. Siapa lagi perempuan calon penghuni surga? Taat sama suami. Ngomel dikit boleh nggak? Boleh. Jangan pengatan taat, goblok lu. Suruh apa aja mau. Taat boleh, tapi kritis. Tahu kritis gak? Kritis itu maksudnya apa? Bukan kritis. Apa namanya ya? Suka apa ya panggilnya ya? Taat boleh, tapi jangan taat buta mata, buta hati. Tapi kudu taat pinter. Kalau ibu mau ngaji dilarang ngomelin. Ibu puasa Ramadan, dia kata-kata omelin lagi. Apa lu ngelarang-larang gue puasa? Gue puasa buat gua. Lu kagak mau puasa, ntar buat lu di neraka lu, gua kagak tulungin lu. Gitu bu. Ibu puasa, ibu ngaji, ibu sembahyang buat ibu. Suami puasa, ngaji, sembahyang segala macam buat dia. Tapi ada sisi lain, perempuan wajib tapi taatnya selama itu tidak mengingkari agama, wajib taat. Tapi kalau disuruh taat mengingkari agama,
Kata lakinya, mah kita hidup susah mulu, kita pergi ke Gunung Kawi yuk, kita jadi babi ngepet. Kita miara tuyul. Ibu nyaut, segala miara tuyul, gua netain lu setengah mati. Aku berhenti. Lu gua suruh netain tuyul, enak lu mah. Gue setengah mati, ntar badan gua bangkingan. Ya bu ya, ya bu. Emang punya tuyul kagak netain bu. Nauzubillah min. Jangan pengen kaya dengan cara-cara yang dilarang sama agama jangan. Nah, jadi begitulah Nabi menggambarkan kepada umatnya Nabi Muhammad yang pada rajin ibadah dikasih kesenangan, kegembiraan supaya tambah semangat bahwa kita ini semuanya bakal masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu Haji siapa? Bu Haji Suryani sama Bapak Haji Rudi kita doain beserta keluarga selalu dikasih sehat sama Allah. Kasih panjang umur, kasih berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah semuanya, berkah usahanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Langsung doa ini ya, langsung doa ya. Doanya mau pendek mau panjang ini? Pendek aja ya, udah berkat sih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa liman haqqun alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana min ahlil jannah. Amin. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana min ahlil jannah. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami, anak-anak kami, keluarga kami semuanya jadi penghuni surga. Ya Allah, jadikan kami, anak-anak kami, semua keluarga kami masuk surga. Ya Allah, jadikan kami, semua anak-anak kami dan keluarga kami, keturunan kami semuanya menjadi ahli surga, semuanya menjadi penduduk surga. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fina waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.